Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Sekalipun itu kita lakukan bukan di tempat seperti biasanya kita berhimpun, tetapi kita lakukan itu di rumah kita masing-masing. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah orang percaya, tetapi sering sekali kita tidak setia kepada Allah. Namun demikian, Allah tetap setia kepada kita. Seperti tema kita pada pagi hari ini adalah kesetiaan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai ibadah ini dengan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, memohon kehadirannya di tengah-tengah kita. Seraya kita menyatakan, ini kami Tuhan, siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Mari kita bersatu dulu sejenak. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya kami boleh lalui dengan penyertaan Tuhan. Hingga pagi hari ini Engkau memberi kesempatan yang baik bagi kami untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Kami percaya Tuhan bahwa sekalipun kami berdoa, bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing, kami yakin bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Ini kami Tuhan, siap memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari dengan sungguh kita bernyanyi memuji memuliakan Tuhan dengan mengatakan, kasih setiamu yang kurasakan. Dalam
yang pertama terambil dari kitab Mazmur pasal 115 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang sangat baik, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari dengan penuh sukacita kita bernyanyi memuji Tuhan dengan mengatakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Jemaat, saya undang berdiri. Dosa dan kesalahan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari dengan rendah hati kita datang di hadapan Allah. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita lakukan melawan kehendak-Nya. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang saat ini sedang tunduk di hadapan-Mu.
dan dengan rendah hati mengaku di hadapan-Mu Tuhan, bahwa seringkali kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu. Ucapan kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Pikiran kami Tuhan, seringkali kami hanya memikirkan hal-hal yang menyenangkan hati kami tanpa memikirkan Tuhan. Bahkan perbuatan kami setiap saat seringkali melawan kehendak. Untuk itu saat ini Tuhan, dengan rendah hati kami datang di hadapan-Mu, memohon kepada-Mu, ampunilah kami. Suci kuduskan kami oleh darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib, sehingga kami layak untuk menerima anugerah pengampunan daripada-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus kami memohon kepada-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mengatakan hidup dan berharga bagi Allah. sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada
ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan dulu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita yakin dan percaya bahwa ada begitu banyak berkat Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Untuk itu saat ini, mari kita mengucap syukur kepadanya lewat pemberian persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi mengatakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari buka hati masing-masing, terimalah kebenaran firman-Nya. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi mengatakan, betapa mencintai. Segala yang akan terjadi
menyertai saudara. Rohnya menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang beribadah bersama dengan keluarga terkasih di rumah masing-masing, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan kepada kita semua Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa setia mengasihi dan menyertai kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan mengingatkan kami apa yang seharusnya kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan menaungi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami terbuka untuk ditaburi firman Tuhan yang hidup. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, saya ingin menyapa kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Tema ibadah kita dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kesetiaan Allah. Dan di dalam tema ini, sesuai dengan nats firman Tuhan yang barusan kita baca, saya ingin kita akan merenungkan dua hal. Yang pertama adalah kesetiaan Allah yang bersifat tetap. Kesetiaan Allah bersifat tetap, ada yang menyebutnya sebagai kesetiaan yang abadi, selamanya. Bahkan sebagian mengatakan bahwa kesetiaan Allah itu kekal. Selama Allah itu masih ada, ya kesetiaan itu melekat di dalam dirinya dan sifatnya. Sehingga kesetiaan Allah ini tidak dipengaruhi dan tidak terpengaruh oleh apapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa itu kesetiaan? Kesetiaan adalah ketetapan hati
keteguhan hati untuk mewujudkan apa yang dijanjikan, termasuk ketetapan hati dan keteguhan hati untuk melaksanakan apa yang diucapkan. Ilustrasinya begini: ketika seorang pasangan muda-mudi dalam proses pacaran, mereka sampai pada proses tunangan, lalu mereka berjanji bahwa mereka akan setia sampai ke pelaminan. Ketika mereka bisa mewujudkan ini, maka mereka disebut sebagai pasangan yang setia. Walaupun dalam situasi beberapa bulan terakhir ini, engkau yang sudah bertunangan dan engkau yang sudah merencanakan menikah di bulan April ataupun Mei, tetapi harus tertunda karena ada virus corona, tetaplah setia. Kalau engkau pasangan yang setia, virus corona tidak akan menghilangkan janji-janjimu dan juga kesetiaanmu terhadap pasanganmu. Jangan seperti lagu yang barusan akhir-akhir ini, gara-gara corona nanti famuka fefu. Demikian juga kesetiaan ini ilustrasinya juga ketika pasangan suami istri di pelaminan mereka berjanji, dan juga di dalam pemberkatan nikah mereka berjanji setia sehidup semati. Ketika mereka bisa memegang janji ini dan mewujudkannya di dalam kehidupan mereka, mereka bisa disebut sebagai pasangan suami istri yang setia. Sebaliknya, namanya manusia itu kadang-kadang mereka juga tidak setia. Mereka tidak bisa mewujudkan janji-janjinya ini, maka mereka bisa disebut sebagai orang-orang yang tidak setia. Dalam konteks manusia selalu ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia setia, bisa juga dia ingkar janji atau tidak setia. Tetapi bagaimana dengan Allah? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam nas firman Tuhan yang barusan kita baca, yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma pada saat itu, di sini kita diingatkan bahwa meskipun manusia tidak setia, meskipun bangsa Israel, umat pilihan Allah, mereka yang sudah dipercayakan firman Tuhan untuk mengabarkan tentang Allah yang maha besar, yang menyertai kehidupan mereka, mereka ternyata tidak setia, Allah masih setia kepada mereka. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4a, dan lebih tegas di dalam ayatnya yang ke-3 dan 4. Ketika Paulus berkata, bagaimana ketika mereka ini orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini tidak bisa menjaga kesetiaan kepada Allah, apakah kemudian Allah menjadi tidak setia kepada mereka? Ternyata sekali-kali tidak. Allah masih setia kepada mereka. Memang ketika Allah berjanji kepada manusia, itu adalah inisiatif dari dirinya sendiri, sehingga kemungkinannya hanya satu, bahwa janji itu pasti akan ditepati. Kalau manusia masih ada kemungkinan untuk ingkar janji, Allah kemungkinannya hanya satu, Allah pasti akan menepati janji. Dari mana hal ini bisa kita ketahui? Dulu Allah berjanji kepada bangsa Israel melalui nenek moyang mereka bahwa Allah akan membawa mereka ke tanah perjanjian, dan selama 40 tahun di padang gurun, Allah setia mencukupkan segala kebutuhan mereka di tengah-tengah penderitaan mereka, di hadapan musuh-musuh mereka. Allah setia mencukupkan segala kebutuhan mereka dan mengantarkan mereka sampai ke tanah Kanaan. Walaupun faktanya bangsa Israel tidak setia. Kalau Bapak Ibu ingat peristiwa Gunung Sinai, ketika bangsa Israel kemudian membuat patung lembu emas, mereka ternyata tidak setia kepada Tuhan. Mereka bahkan membuat Allah lain di hadapan mereka untuk kemudian mereka sembah. Tetapi Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, hal itu tidak membuat Allah mengingkari janjinya. Meskipun mereka ingkar setia pada Tuhan, tetapi Tuhan, Allah senantiasa setia kepada mereka, mengantarkan mereka tiba di tanah Kanaan. Ketika Allah meminta bangsa Israel untuk menjadi umatnya yang memilih mereka,
sesungguhnya Allah meminta mereka untuk setia kepadanya. Tetapi ketika bangsa Israel kemudian tetap tidak setia pada Tuhan, ya tidak masalah bagi Allah. Allah akan tetap setia terhadap janji-janjinya. Dulu Allah pernah berjanji bahwa Ia akan menghadirkan juru selamat di keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus, dan itu pun Ia wujudkan dengan kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia. Tidak ada hal yang membuat kita ragu akan kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini, lalu kita bertanya, di mana saya bisa merasakan kesetiaan Allah di tengah-tengah penderitaan seperti yang terjadi beberapa bulan terakhir ini? Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Allah akan selalu menyertai dan menghampiri kita, meskipun itu bukan secara luar biasa dengan mujizat yang luar biasa, tetapi Allah bisa hadir melalui kepedulian orang-orang terhadap saudara mereka, terhadap siapapun yang sedang menderita di tengah-tengah wabah virus corona pada saat ini. Tuhan bisa hadir, kesetiaan Allah bisa hadir melalui hati, pikiran, dan tangan orang-orang yang peduli pada sesamanya. Kesetiaan Allah bisa hadir di antara para tenaga medis, dokter, perawat yang dengan tulus hati mau mengobati, merawat pasien-pasien itu yang terkena dampak itu. Allah hadir di sana menunjukkan kesetiaannya, bahwa Ia tidak membiarkan kita yang saat ini sedang menderita. Kesetiaan Allah juga hadir di ruang-ruang isolasi, di mana saat ini ada banyak orang yang harus diisolasi karena sedang menderita virus corona. Allah hadir di sana melalui tenaga-tenaga sukarelawan, mereka-mereka yang peduli mengantarkan makanan, memberikan obat-obatan, dan berbagai hal lain. Allah hadir di dalam kehidupan setiap kita. Meskipun tadinya kita tidak setia pada Tuhan, bahkan mungkin kita senantiasa terus berdosa, melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, tetapi Allah tetap setia dan hadir di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Allah sudah berjanji memberikan penyertaan kepada kita, kita juga harus yakin bahwa Ia akan senantiasa menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Dulu Yesus Kristus berjanji bahwa Ia akan mengutus penolong, yaitu Roh Kudus, ketika Ia meninggalkan dunia ini kembali ke surga. Dan itu Ia tepati pada hari Pentakosta, di mana nanti kita akan rayakan sebagai kemenangan, sekaligus mengingat bagaimana kasih setia Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Ketika Allah sudah berjanji, jangan ragukan sedikit pun bahwa Ia akan setia terhadap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan, ketidaksetiaan manusia ini memang akan selalu ada. Bahkan ketika Allah menyayangi dia, manusia akan senantiasa membalasnya dengan tidak baik. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat yang telah percaya kepada Yesus Kristus, yang telah menerima kesetiaan kepada Tuhan, jangan kita meniru seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, yaitu bangsa Israel yang tidak setia kepada Allah. Tetapi mari kita buktikan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga akan senantiasa setia beribadah kepada Tuhan meskipun di rumah kita masing-masing. Setia memuji memuliakan Tuhan meskipun sekali lagi itu bukan di dalam gedung gereja. Ini hanya sementara. Kita yakin bahwa di hari-hari yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang, kita tidak tahu pasti kapan, tetapi kita pasti akan bisa beribadah bersama lagi di dalam gedung gereja sebagaimana yang kita impikan dan dambakan selama ini. Tetapi biarlah di dalam ketidakpastian ini, di masa-masa seperti sekarang ini, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan
setia memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, kesetiaan Allah beriringan dengan kebenaran dan keadilan. Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang 4b sampai ayatnya yang ke-8. Ayat 4b dikatakan, semua manusia itu pembohong, tetapi Allah itu benar. Ketika manusia terus berbuat dosa, ketika manusia terus berbuat ketidakbenaran, Allah hadir menunjukkan kebenarannya dan keadilannya. Bukan mentang-mentang karena Allah setia, meskipun kita tidak setia, lalu kita bebas melakukan sesuatu, segala sesuatu yang kita kehendaki menurut keinginan kita sendiri, walaupun itu bertentangan dengan kehendak Allah. Allah hadir di dalam kesetiaannya, Ia akan menunjukkan kebenarannya dan juga akan menunjukkan keadilannya. Sekaligus kadang-kadang Ia juga menunjukkan hukuman dan murkanya terhadap manusia. Tetapi perlu kita sadari bahwa di dalam kesetiaan Allah, ketika Ia menunjukkan kebenaran dan keadilannya, bahkan hukumannya, hukuman Allah itu selalu didasari oleh kasih-Nya kepada manusia. Ilustrasinya begini, ketika seorang ayah atau ibu yang sangat mengasihi anak-anaknya dan anaknya melakukan kesalahan, ayah atau ibu yang baik pasti akan menegur anaknya tersebut. Justru ketika ayah atau ibu membiarkan terus-menerus kesalahan itu dilakukan oleh anaknya, di situ ia bukanlah seorang ayah dan ibu yang baik. Allah pun demikian terhadap kita. Ia pasti akan menunjukkan kebenarannya dengan menghukum dan memurkai orang-orang yang senantiasa melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Sekali lagi ingat peristiwa Sinai. 3.000 orang Israel dihukum oleh Allah. Dan ketika mereka juga tiba di tanah Kanaan, mereka-mereka yang bersungut-sungut selama 40 tahun itu, mereka juga tidak diizinkan tiba di tanah Kanaan, melainkan tinggal Kaleb dan Yosua beserta dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Demikian juga Allah ketika Dia akan memberikan hukuman, kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kita. Kita yakini bahwa apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semata-mata karena Allah mengasihi kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini, kita juga harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bisa melakukan kebenaran Allah seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai setelah masa virus corona ini, lalu ada banyak orang yang masuk penjara gara-gara menyalahgunakan wewenang dan juga bantuan-bantuan sosial yang saat ini sedang diberikan kepada masyarakat. Hati-hati Bapak Ibu yang memegang jabatan, wewenang, kuasa itu, jangan sampai di masa-masa pandemi ini, di masa-masa di mana engkau diminta untuk menghadirkan kesetiaan Allah, justru engkau menyalahkan wewenang itu, menyalahgunakan kekuasaan itu. Masker yang harusnya hanya 5.000, jangan sampai engkau markup menjadi 10.000 dan 15.000. Jangan sampai bantuan sembako yang sesungguhnya hanya berharga 100.000, lalu engkau sampaikan 200.000. Allah hadir melalui kita untuk menunjukkan kesetiaannya, kepeduliannya kepada orang-orang yang membutuhkan, dan jangan sampai engkau menyalahgunakan kesempatanmu untuk berbuat baik. Allah adalah benar dan Dia akan selalu bertindak benar, dan karena itu Paulus mengatakan di dalam pasal 2 ayat 6 sampai 8, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hidup kekal bagi orang yang baik dan benar, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingannya sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman.
Itu kita bisa lihat di dalam Roma pasal 2 ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga menegaskan di dalam Roma pasal 3 bacaan kita tadi ayat 7 sampai 8 ketika ia berkata bahwa jangan sampai ada orang yang memanfaatkan kesetiaan Allah dan berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam ini sudah selayaknya mendapat hukuman. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, poin pertama tadi bahwa kesetiaan Allah itu tidak dipengaruhi oleh ketidaksetiaan manusia. Meskipun manusia terus berbuat dosa, tetapi Allah senantiasa menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kesetiaannya dengan mengasihi manusia. Tetapi itu tidak menghilangkan sifat Allah yang senantiasa menunjukkan kebenaran dan juga keadilannya dengan menghukum siapapun menurut perbuatannya. Ini Paulus tegaskan supaya orang-orang jangan sampai menyalahgunakan apa yang disebut dengan anugerah Tuhan, keselamatan oleh karena iman. Karena itu Paulus berkata bahwa kita harus hati-hati. Jangan sampai kesetiaan dan kasih Allah ini kita salah gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, karena itu nanti akan berakibat buruk di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 5 dan 8 Paulus secara retoris berkata, jika ketidakbenaran kita lalu Allah menunjukkan murkanya, apakah itu berarti Allah tidak adil? Sekali-kali tidak. Dalam murkanya pun Allah tetap adil. Dalam murkanya pun, dalam kemarahannya pun Allah tetap adil. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, memang kita ini manusia ini punya kecenderungan untuk berbuat ketidakbenaran. Sebagaimana juga Paulus tadi berkata bahwa manusia itu memang pembohong dan hanya Allah lah yang benar. Tetapi ingat, Allah sudah menganugerahkan kebenaran itu di dalam hidup kita. Kita yang tidak benar ini sudah dianugerahi kebenaran. Kebenaran yang bukan hanya kata-kata, tetapi kebenaran dalam diri Allah sendiri melalui kehadiran Yesus Kristus. Ingat, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah kebenaran itu, tanpa dosa hadir di dalam dunia. Meskipun ia ditolak dan dihukum, disalibkan di atas kayu salib, ia mengalami kematian demi kita, tetapi ia bangkit pada hari yang ketiga. Allah menghadirkan kebenaran itu demi kita, supaya kita yang tidak benar ini, yang senantiasa berdosa ini, sekarang kita beroleh yang disebut dengan pembenaran. Bukan karena kita benar, tetapi karena Allah memberikan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang sudah dibenarkan ini, sudah mengerti apa itu kebenaran, harusnya, layaknya, pantasnya kita juga harus berlaku benar di dalam kehidupan kita. Kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan, kita sudah diselamatkan. Kita juga harus bisa menunjukkan bagaimana hidup menjadi orang benar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan dimanapun kita bekerja. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini bukan hanya kata-kata, tetapi kebenaran ini adalah muncul di dalam tindakan kita sehari-hari. Ketidakbenaran dan ketidaksetiaan manusia telah menghadirkan kesetiaan dan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita, tetapi jangan kita salah gunakan. Justru kita dipanggil agar kita meninggalkan ketidakbenaran, meninggalkan ketidaksetiaan, dan menggantinya dengan hidup dalam kebenaran dan kesetiaan yang senantiasa memiliki sikap kepedulian. Beberapa waktu yang lalu ketika majelis jemaat di gereja ini, di gereja kita UKP Apostolic Kota, berbicara soal kita agak sedikit menurun dalam hal keuangan, lalu berpikir bagaimana supaya kita bisa mendapatkan sedikit lebih baik dalam hal keuangan. Tapi saya katakan justru pada saat ini kita jangan berpikir soal bagaimana kita mendapatkan,
tetapi bagaimana gereja ini juga hadir di tengah-tengah kondisi pandemi virus corona. Sehingga muncullah inisiatif kita bagi-bagi masker, sebagian membagikan sembako, nilainya tidak banyak, tetapi ini adalah salah satu wujud kehadiran gereja. Bagaimana kita mewujudkan Allah hadir, Allah setia, menyertai dan menolong setiap umatnya yang sedang mengalami kesulitan. Mari tindakan baik ini kita teruskan dan kita yakin bahwa Tuhan akan memberkati baik gereja kita maupun jemaat kita maupun siapapun orang-orang di luar gereja kita pun. Ketika kita sanggup mampu memberikan kepedulian, maka kita yakin itu akan menjadi berkat baik bagi mereka maupun bagi kita sebagai warga jemaat di gereja UMKP Gunung Sitoli Kota. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Allah, saya tegaskan sekali lagi, kesetiaan Allah tidak dipengaruhi oleh ketidaksetiaan manusia. Kesetiaan Allah itu tetap, tetapi kesetiaan Allah itu juga berjalan beriringan bersamaan dengan kebenaran dan keadilannya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tunjukkan bagaimana hidup di dalam kebenaran, di dalam kesetiaan kepada Tuhan, sampai nanti kita akan meninggalkan dunia ini dan kita ditemukan telah setia melakukan kebenaran di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita, ayatnya yang kelima. Ayat 5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan yang baik ini Engkau telah mengingatkan kami melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini, bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh setia di dalam kehidupan kami umat-Mu. Sebagaimana Engkau setia pada bangsa Israel umat pilihan-Mu, demikian juga Engkau akan setia kepada kami, umat-Mu yang percaya kepada-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit bagi kami, menganugerahkan pembenaran, menganugerahkan pengampunan dan keselamatan di dalam kehidupan kami, termasuk damai sejahtera. Ya Tuhan, terima kasih dan kami sangat bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau juga mengingatkan kami bahwa kesetiaan-Mu itu sama sekali tidak menghilangkan kebenaran dan tidak menghilangkan keadilan-Mu. Ajarlah kami, biarlah kami senantiasa tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ketika sebelumnya kami tidak benar, kami tidak setia, biarlah pada saat ini dan di hari-hari yang akan datang, bahkan di sepanjang kehidupan kami dapat menunjukkan kehidupan sebagai orang-orang yang senantiasa memperjuangkan kebenaran dan juga keadilan di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara, dan juga di tengah-tengah kehidupan kami tempat bekerja, lingkungan keluarga, dan juga di dalam kehidupan keluarga kami yang paling kecil. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka beribadah saat ini di rumah masing-masing. Kami yakin bahwa Tuhan telah hadir di dalam kehidupan mereka, dan Tuhan juga akan memberkati mereka sehingga mereka boleh merasakan sukacita, karena Tuhan juga akan mengasihi mereka senantiasa. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini bangsa dan negara kami sedang menderita bersama-sama dengan seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia, karena ada wabah virus corona yang melanda dunia. Kami mohon ya Tuhan, ampunilah kami seandainya itu karena dosa dan kesalahan kami. Jauhkanlah murka-Mu di dalam kehidupan kami, dan biarlah di dalam masa-masa sulit dan menderita ini kami dapat senantiasa menunjukkan kebenaran dan kesetiaan di dalam kehidupan kami. Para pemimpin kami, berikan mereka hikmat,
hati yang tulus dalam melayani, supaya mereka dapat ditemukan berlaku benar dan adil di tengah-tengah penderitaan ini. Mereka-mereka saudara-saudara kami yang sedang menderita di ruang-ruang isolasi dan karantina, baik di rumah sakit, di rumah mereka, atau di tempat-tempat khusus, kami yakin Tuhan Engkau mengasihani mereka, Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan, terlebih memberikan kesembuhan, sehingga mereka boleh bersuka cita karena Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Para dokter, perawat, tenaga medis, dan siapapun para relawan yang mengambil bagian di dalam melawan virus corona ini, biarlah Tuhan memberkati mereka, menjauhkan mereka dari mara bahaya ini, supaya ketika mereka menolong, mereka tidak diserang oleh virus tersebut. Biarlah keluarga mereka juga merasakan sukacita karena Tuhan senantiasa menolong dan melindungi mereka. Secara khusus Kepulauan Nias yang sejak beberapa hari lalu sudah mulai diberlakukan untuk diisolasi, bandara ditutup, pelabuhan ditutup. Biarlah kami di Kepulauan Nias ini ya Tuhan steril dari virus ini, supaya kami semua boleh merasakan sukacita dan dalam waktu yang dekat kami bisa berkumpul kembali, beribadah bersama di gedung gereja sebagaimana yang kami rindukan selama ini, dan supaya kami juga senantiasa nanti akan setia beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh mengucap syukur karena itu semua atas kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam ibadah online yang dilakukan pada pagi hari ini, kami yakin bahwa Tuhan akan memberkati mereka semua, sehingga pelayanan ini menjadi sukacita di dalam kehidupan mereka dan menjadi sukacita bagi umatmu, jemaatmu yang ikut beribadah bersama kami pada pagi hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa doa ini akan Engkau kabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Doa ini dan permohonan ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di rumah dan yang berada dimanapun, ibadah kita hampir selesai. Namun saya ingatkan kita kembali bahwa sekalipun kita sering tidak setia kepada Allah, ingat, Allah tetap setia menyertai kita, memberkati kita, dan menyelamatkan kita. Untuk itu, marilah kita melanjutkan hidup seturut kehendak Tuhan di tengah dunia yang sedang bergumul saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi mengatakan, anak Allah Yesus.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.